Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Oktaviani dari kelas 5F Metode Penelitian Kuantitatif. Hari ini saya akan memaparkan tentang rancangan proposal penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas Khusus Olahraga terhadap Pembelajaran Blended Learning berbasis Google Classroom. Jadi bab pertama ada pendahuluan, kemudian di bab kedua ada kajian teori, dan bab ketiga ada metodologi penelitian. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama ada kelas olahraga. Jadi kelas olahraga di sini sama seperti kelas pada umumnya. Yang membedakan hanyalah yang mengisi kelas olahraga ini merupakan peserta didik yang unggul dalam bidang olahraga. Nah, kelas olahraga itu terdapat di sekolah umum dan ada satu lagi yang sekolah khusus olahraga. Nah, peserta didik yang unggul dalam bidang olahraga ini akan diseleksi untuk menjadi seorang atlet. Nah, yang kedua tentang kemampuan penalaran. Jadi kemampuan penalaran merupakan salah satu standar kemampuan yang ada di NCTM. Nah, di NCTM menjelaskan bahwa kemampuan penalaran itu sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran matematika. Nah, di kemampuan penalaran ini ada 3 tahap yang bisa dikerjakan. Yang pertama yaitu mengamati, kemudian menganalisis, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi latar belakang masalah yang bisa kita temukan yaitu kemampuan penalaran penting untuk dimiliki setiap peserta didik tak terkecuali untuk siswa kelas khusus olahraga. Kemudian waktu untuk pembelajaran siswa kelas olahraga berbeda dari kelas umum reguler. Diperlukannya sebuah proses pembelajaran yang dapat mengefektifkan waktu yang siswa kelas khusus olahraga miliki untuk membagi kegiatan belajar dan rutinitas latihan. Nah, maka dari itu kita merumuskan untuk pembelajaran blended learning berbasis Google Classroom. Gap yang saya temukan yaitu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang spesifik mengaplikasikan blended learning berbantuan Google Classroom pada sekolah dan kelas khusus olahraga. Jadi novelty-nya meningkatkan kemampuan penalaran yang dihasilkan jika peserta didik di kelas olahraga menggunakan pembelajaran blended learning berbasis Google Classroom. Nah, terus ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana peserta didik kelas khusus olahraga dapat menyeimbangkan dan mengatur waktunya dalam pembelajaran akademik agar dapat meningkatkan kemampuan penalarannya. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemampuan penalaran yang dihasilkan ketika telah diterapkannya model pembelajaran blended learning terhadap peserta didik kelas khusus olahraga. Ada batasan masalahnya. Yang pertama, kemampuan penalaran, setelah itu ada kelas khusus olahraga itu sendiri, lalu ada blended learning, pembelajaran blended learning berbasis Google Classroom, dan materi yang digunakan yaitu SPLDV. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, yaitu adakah pengaruh yang signifikan antara pembelajaran blended learning jika dibandingkan tatap muka di kelas atau secara konvensional terhadap kemampuan penalaran matematika pada peserta didik di kelas khusus olahraga dalam materi SPLDV, dan bagaimana peningkatan yang terjadi ketika sudah menggunakan blended learning berbasis Google Classroom. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi manfaat teoritisnya bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pendidikan matematika dan ilmu keolahragaan mengenai pembelajaran di sekolah dan kelas olahraga dengan menggunakan sistem blended learning berbasis Google Classroom. Kemudian ada manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan dipertimbangkan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran pada kelas khusus olahraga dengan menggunakan sistem blended learning berbasis Google Classroom untuk meningkatkan kemampuan penalarannya. Setelah itu ada deskripsi teoritis pada bab 2 kajian teoritis. Yang pertama tentang kemampuan penalaran. Jadi Sumartini tahun 2015 menjelaskan bahwa penalaran ini
merupakan kegiatan yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, penalaran ini dibagi menjadi dua, ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif. Kemudian Konita dan teman-temannya tahun 2019 menjelaskan bahwa penalaran dan pelajaran matematika itu sangat berkaitan dalam hal menyelesaikan sebuah masalah diperlukan kemampuan penalaran. Nah, kemampuan penalaran ini dapat dilatih dengan belajar matematika itu sendiri. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan penalaran merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberhasilan dalam kemampuan belajar matematika dengan melakukan kegiatan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dan dibuktikan sebelumnya. Karena pada dasarnya kemampuan ini tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika itu sendiri. Dan kemampuan penalaran ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu ada induktif dan deduktif. Setelah itu ada indikator kemampuan penalaran. Jadi yang pertama yaitu menyajikan kalimat matematika dari sebuah persoalan matematika secara lisan, tulisan, gambar, ataupun diagram. Yang kedua adalah menentukan pernyataan yang logis yang disertai fakta, model, hubungan, juga sifat-sifat. Kemudian yang ketiga adalah memperkirakan sebuah jawaban. Yang keempat adalah menarik kesimpulan dan bukti yang dapat dijelaskan alasannya. Dan yang kelima adalah generalisasi. Setelah itu, poin yang kedua ada kelas khusus olahraga. Santoso tahun 2020 menjelaskan bahwa sekolah dan kelas olahraga merupakan sarana pendidikan yang setara dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ditargetkan pada peserta didik untuk dapat mengambil kesempatan dan layanan pendidikan bagi yang ingin fokus terhadap bidang olahraga dan diprioritaskan bagi peserta didik yang unggul dalam bidang olahraga. Nah, Ubay dan teman-temannya tahun 2019 juga menjelaskan bahwa sekolah olahraga itu dikhususkan untuk para atlet. Maka sebagian besar isi dari sekolah itu adalah pelajar sekaligus atlet olahraga yang memiliki kemampuan unik yang lain dari pelajar umumnya. Nah, kemampuan yang mereka miliki itu harus terus digali agar dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. Nah, di sini ketika seorang pelajar itu berada di kelas olahraga, maka dia memiliki dua posisi. Dia menjadi seorang pelajar dan menjadi seorang atlet. Seorang peserta didik di kelas olahraga harus memiliki time management yang bijak karena mereka harus membagi waktunya ketika mereka harus belajar dan waktunya ketika mereka harus latihan. Kelas olahraga merupakan ruang kelas yang berisikan para pelajar yang memiliki kemampuan lebih di bidang olahraga yang diselenggarakan sebagai program pemerintah dalam menciptakan para generasi atlet yang unggul. Mereka memiliki dua tanggung jawab yang harus sama-sama dijalankan dan harus menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Nah, setelah itu yang poin ketiga adalah blended learning. Dalam Syarif tahun 2012, dia menjelaskan bahwa blended learning itu penggabungan dari dua sistem pembelajaran. Ada yang konvensional, tatap muka seperti biasa di dalam kelas bersama guru. Kemudian juga ada yang berbasis online, berbasis teknologi. Nah, blended e-learning merupakan salah satu metode dalam blended. Jadi blended itu ada dua, baik secara e-learning maupun konvensional. Nah, e-learningnya ini dijelaskan dalam Fayanti dan Nurbaiti tahun 2019 bahwa e-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi yang fleksibel untuk digunakan. Ini merupakan media yang dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Salah satunya menggunakan learning management system. Jadi blended learning itu merupakan penggabungan antara pembelajaran berbasis online dan konvensional untuk memaksimalkan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Nih, di sini ada langkah-langkahnya yang bisa dilakukan. Yang pertama, seperti guru mengupload materi dan tugas pada aplikasi yang dipilih atau learning management systemnya yang dipilih. Terus yang kedua itu guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa hari ini
ini, ada pembelajaran ini dengan materi ini. Yang ketiga, ada cek kehadiran yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, guru menjelaskan dan memotivasi peserta didik untuk memperoleh informasi. Yang kelima, pemecahan masalah dan apresiasi terhadap siswa. Yang keenam, ada evaluasi. Itu dijelaskan dalam Yuni Pratiwi dan teman-temannya tahun 2010. Selanjutnya, pembelajaran blended learning berbasis Google Classroom. Kenapa dipilih Google Classroom? Jadi Kurniawati tahun 2019 menjelaskan bahwa Google Classroom itu salah satu e-learning yang dapat dikembangkan oleh Google dan ditujukan kepada sekolah, lembaga non-profit, juga semua orang yang memiliki akun Google, dan dijadikan salah satu upaya memudahkan peserta didik dan guru agar dapat tetap terhubung. Nah, Google Classroom ini media pembelajaran campuran dalam lingkup pendidikan yang dipergunakan sebagai alternatif dalam jalan membagikan, menggolongkan, membuat penugasan yang dilakukan tanpa media kertas. Jadi, fitur-fitur yang dimilikinya seperti ada create announcement atau guru dapat membuat sebuah pengumuman. Yang kedua ada reuse. Jadi yang pertama ada create announcement atau guru itu dapat membuat sebuah pengumuman. Yang kedua ada reuse post. Jadi ada fitur-fitur yang terdapat di dalam Google Classroom ini. Yang pertama ada create announcement. Jadi kayak guru bisa membuat sebuah pengumuman. Kedua ada reuse post. Reuse post ini dapat menyalin aktivitas yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang dapat dijangkau oleh peserta didik secara cepat. Terus ada create assignment. Dan create assignment ini dapat membuat penugasan. Satu lagi ada membuat pertanyaan atau quiz question. Melihat dari beragamnya manfaat yang Google Classroom miliki, maka dirasa cocok jika penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran blended learning yang diterapkan. Setelah itu ada sistem persamaan dua variabel, yaitu kumpulan persamaan linear dengan dua variabel yang mempunyai penyelesaian sama. Bentuk umumnya seperti itu, dengan X dan Y adalah sebuah himpunan penyelesaian, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 adalah bilangan ring. Selanjutnya, dalam kajian teori ini ada penelitian yang relevan. Dalam halaman 2020, dia mendeskripsikan penggunaan aplikasi Google Classroom dalam proses pembelajaran. Nah, dia dapat menyimpulkan seperti itu. Selanjutnya ada HK et al. Tahun 2020 mempengaruhi blended learning berbantuan Google Classroom terhadap keterampilan berpikir kreatif dan kemandirian. Jadi dia juga menjelaskan bahwa memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada dari Sumartini, peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa melalui pembelajaran masalah. Ini ada cara untuk meningkatkan kemampuan penalarannya. Nah, ini juga Sofyan Kusuma untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Di kajian teori ini ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jadi kerangka berpikirnya itu, yang pertama, matematika itu sebagai fasilitas untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, di dalam kelas KKO atau siswa KKO itu memiliki kendala, yaitu salah satunya pengaturan waktu dan fokus. Karena dia memiliki kendala tentang waktu yang mereka miliki, jadi kemampuan penalaran yang dimilikinya belum maksimal. Maka dari itu diterapkanlah model blended learning berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan penalaran matematis yang mereka miliki. Nah, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya yaitu terdapat peningkatan kemampuan matematis siswa KKO dengan pembelajaran berbasis blended learning berbantuan Google Classroom. Selanjutnya ada bab 3. Yang pertama tentang tujuan penelitian.
Tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh dan peningkatan yang terjadi terhadap kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas khusus olahraga dalam pembelajaran blended learning berbasis Google Classroom, terkhususnya dalam materi SPLDV. Nah, di sini ada tempat dan waktu penelitiannya. Jadi saya pilih itu di SMP Negeri Ragunan Jakarta, di dekat Taman Marga Satwa Ragunan. Dan waktunya, setelah itu ada metode penelitiannya yang dipilih yaitu eksperimen semu, dan desain yang dipilih adalah non-equivalent control group design. Ini ada desain penelitiannya seperti ini. Setelah itu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri Ragunan Jakarta tahun ajaran 2020-2021 menggunakan teknik cluster sampling dalam pengambilan sampel. Ditentukan 2 kelas yaitu proses pembelajaran. Pada kelas ada yang eksperimen menggunakan blended learning, dan ada juga kelas kontrol itu menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah itu ada sebaran jumlah subjek penelitian. Jadi jumlah sampelnya itu ada 30 siswa dalam kelas eksperimen dan 30 siswa dalam kelas kontrol. Maka seluruh sampelnya ada 60. Nah, ada rancangan perlakuannya, ada materi pembelajarannya, SPLDT, strategi pembelajarannya ada 2. Yang pertama blended learning diterapkan pada kelas eksperimen dan diberikan treatment. Terus ada yang konvensional diperlukan pada kelas kontrol dan tidak diberi treatment. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Mencari informasi dari berbagai sumber. Terus yang kedua itu menciptakan, memahami serta menemukan ide-ide yang terdapat dalam pikirannya serta mengemukakan hasil penelitian. Yang ketiga membangun pengetahuan serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Jadi di sini dapat dijelaskan, pertama itu siswa bersiap baik dalam ruang kelas, karena ini blended learning, jadi bersiap bisa dalam ruang kelas maupun bersiap dalam pembelajaran e-learning. Nah, guru memeriksa kehadiran, guru sudah siap ya di sini. Guru juga mulai mengupload. Pada awal pembelajaran di sini, siswa mulai mencari materi dari berbagai sumber agar dapat diasimilasi dengan materi yang diberikan. Guru juga di sini memberikan pengantar dan motivasi. Setelah itu, guru meminta para siswa untuk membuat kelompok diskusi. Jadi di sini ada contoh diskusi dalam pembelajaran e-learning. Guru juga memberikan arahan agar materi tidak melenceng jauh atau meluas dan dapat menemukan titik tengah dari diskusi itu. Dan yang terakhir, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi, lalu dapat dibuat rangkuman tulisannya serta mengerjakan latihan yang diberikan, kemudian dikirimkan ke classroom. Nah, pada tahap terakhir juga guru sudah harus membuat ruang yang dapat digunakan siswa untuk mengumpulkan tugasnya. Lalu ada teknik pengumpulan data secara konseptual, kemampuan penalaran seperti itu, kemampuan yang harus dimiliki peserta didik untuk menunjukkan keberhasilan yang didasarkan. Jadi intinya kemampuan penalaran itu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada beberapa pernyataan sebelumnya. Terus ada operasional, indikator penalarannya ada 5 seperti yang tadi telah dijelaskan. Setelah itu ada instrumen kemampuan penalaran. Instrumen kemampuan penalaran di sini jenis instrumennya itu tertulis dalam bentuk uraian. Nah, kisi-kisi instrumennya kita bisa lihat pada KD 3.5 dan 4.5. Ada teknik pengumpulan data, instrumen kemampuan penalaran matematis dalam pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Nah, jadi uji validitasnya menggunakan rumus seperti ini dengan penjelasan seperti ini. Setelah itu perhitungan reliabilitasnya
menggunakan alfa 5%. Selanjutnya ada yang kedua itu instrumen model blended learning yang digunakan secara konseptual itu blended learning penggabungan antara sistem konvensional yang diberlakukan di ruang kelas tatap muka bersama para guru dan di blend atau dipadukan dengan pembelajaran berbasis online. Nah, operasionalnya seperti ini. Setelah itu deskripsi data. Teknik analisis dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel dan pengujian hipotesis statistik agar terdapat informasi pengaruh atau tidak peningkatan tentang blended learning. Pengujian persyaratan analisis. Di sini ada uji normalitas. Dengan H0-nya itu data yang akan diuji berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan H1-nya data yang akan diuji tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf signifikansinya atau alfa yang digunakan sebesar 0,05. Dan uji homogenitas itu menggunakan H0-nya itu data homogen dan H1-nya tidak homogen. Dan hipotesis statistiknya H0-nya itu sama dengan 0 dan H1-nya tidak sama dengan 0. Alfanya juga menggunakan 5%. Setelah itu ada pengujian hipotesis. Yang pertama tentang uji T. Dengan hipotesis penelitian H0-nya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kemampuan penalaran matematis pada kelas eksperimen dengan rata-rata kemampuan penalaran matematis pada kelas kontrol. H1-nya terdapat perbedaan antara rata-rata kemampuan penalaran matematis pada kelas eksperimen dengan rata-rata kemampuan penalaran matematis pada kelas kontrol. Nah, dengan menggunakan alfa 5% juga, menggunakan formula seperti itu dengan keterangannya. Setelah itu ada pengujian hipotesis pada gen ternormalisasi atau NG. Dengan hipotesis penelitiannya H0-nya tidak terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa KKO pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. H1-nya terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis pada kelas eksperimen. Nah, ini hipotesis statistiknya dengan menggunakan alfa dan formula n gen sama dengan seperti itu. Dan di sini ada tabel indeks gain. Selanjutnya pada hipotesis statistiknya H0 dan H1-nya. H0-nya jika tidak terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa KKO yang pembelajarannya menggunakan model blended learning berbasis Google Classroom. Dan H1-nya terdapat peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa KKO yang pembelajarannya menggunakan model blended learning berbasis Google Classroom dengan keterangan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Berikut rancangan proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.